Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hidup bermakna dengan iman, Islam, serta ihsan. Pertama-tama, apa sih iman itu? Iman itu yaitu keyakinan. Yang namanya keyakinan itu pasti ada di dalam hati. Bisa juga diucapkan dengan lisan dan diamalkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, iman dalam agama Islam itu artinya meyakini adanya wujud Allah. Jadi yakin bahwasanya Allah itu ada. Para malaikatnya, kitab-kitabnya, serta para rasulnya. Serta terjadinya hari kiamat, serta qada dan qadar. Jadi yakin bahwasanya Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berasal dari Allah, serta yakin bahwasanya Rasul itu utusannya Allah, dan yakin bahwasanya kiamat itu akan datang, serta yakin atau percaya bahwasanya setiap apa yang kita terima itu sudah dari kehendak Allah. Nah, kedudukan iman itu lebih tinggi daripada Islam, karena iman itu mencangkup lebih umum daripada Islam. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara yang sempurna. Jadi iman itu tingkatan yang paling tinggi atau tingkatan yang paling sempurna sehingga bisa terlaksana keislamannya dan perbuatannya nyata itu dengan sempurna. Nah, untuk dalil-dalilnya itu ada di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Itu bukti bahwasanya iman itu harus ada di dalam seseorang. Kemudian rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir iman kepada hari akhir. Artinya kita yakin bahwasanya Allah itu ada dan malaikat-malaikat Allah itu juga ada, serta kitab Allah itu kan tidak hanya satu. Ada 4, yaitu kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Dan yang paling sempurna kan yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian iman kepada qada dan qadar artinya kita yakin bahwasanya semua yang terjadi pada kita itu sudah dalam kehendaknya Allah. Dan yang terakhir iman kepada hari akhir, bahwasanya dunia itu akan ada akhirnya, yaitu kiamat. Nah, kiamat itu akan datangnya kapan? Ketika malaikat Israfil itu meniupkan trompet sangkakala. Nah, artinya kita yakin bahwasanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Kemudian setelah kita belajar tentang iman, sekarang kita belajar tentang Islam. Islam itu apa? Islam itu agama yang sempurna, yang menjamin kebahagiaan, kenyamanan,
serta ketenangan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Jika mereka beriman atau beramal sesuai dengan prinsip dan petunjuknya. Jadi Islam itu agama yang paling sempurna yang menjamin kebahagiaan, kenyamanan, dan ketenangan untuk umat manusia, entah itu di dunia maupun di akhirat. Dan bukti bahwasanya dalil tentang Islam itu sudah ditulis oleh Nabi dalam hadisnya yang dari sahabat Umar bin Khattab, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita innistata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Jadi Islam itu kita yakin bahwasanya Allah itu ada dan tidak ada Tuhan selain Allah, serta Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Artinya syahadat. Tuh, kita kan setiap hari syahadat, yaitu pada di at-tahiyat ketika kita sholat pasti kita mengucapkan syahadat. Kemudian selain itu mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, entah zakat fitrah maupun zakat mal. Terus yang terakhir, yang keempat yaitu puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu ketika orang itu berpuasa, artinya dia telah menunaikan rukun Islam. Dan yang terakhir yaitu pergi haji jika mampu. Nah, jika mampu di sini artinya mampu dalam hal keuangan, juga mampu dalam hal kekuatan. Nah, artinya kita punya uang banyak, ya kita artinya itu mampu. Kalau mampu kita harus segera mendaftar untuk pergi haji. Nah, jika tidak mampu bagaimana? Jika tidak mampu, kita bisa niat di dalam hati kita, karena innama a'maluna bin niat. Segala sesuatu itu kan tergantung pada niat kita. Kalau kita itu sudah berniat, ya otomatis sama Allah sudah ditulis bahwasanya kita akan menunaikan ibadah haji. Entah waktunya kapan dipanggil sama Allah untuk pergi haji, itu urusannya Allah. Yang penting kita sudah berniat. Selanjutnya tentang hakikat ihsan. Ihsan itu apa, anak-anak? Ihsan itu berasal dari isim masdar. Kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya isim masdar yang berasal dari kata ahsan yuhsinu ihsan atau ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Kalau secara terminologi, Islam itu apa sih? Islam itu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Oleh karena itu, manusia harus berbuat, berlaku, bertindak, menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab, tidak setengah-setengah dan tidak dengan sikap sekedarnya. Jadi kita melakukan kebaikan itu full tanpa pokoknya tidak setengah-setengah, pokoknya semaksimal mungkin. Itu yang dinamakan ihsan. Nah, orang yang berbuat baik itu disebut muhsin. Kalau ihsan itu kan perbuatannya. Nah, kalau muhsin itu orang yang melakukan perbuatan baik. Tuh, setiap perbuatan yang nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku sesuai dengan yang dilandaskan pada akikah dan syariat Islam. Nah, kebaikan atau ihsan itu kan dibagi menjadi dua. Nah, ada ihsan beribadah kepada Allah, ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ihsan berbuat baik kepada Allah itu dengan cara kita melakukan ibadah.
Nah, kalau yang B ini yang kedua, ihsan kepada semua pemberian Allah, itu artinya kita berbuat baik kepada semua makhluk Allah, entah kepada hewan, kepada tumbuhan, pada manusia, itu kita harus berbuat baik. Selain itu kita juga harus berbuat baik, harus husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Mungkin itu anak-anak yang bisa Bapak jelaskan tentang iman, ihsan, iman, Islam, serta ihsan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.